menjadi perbedaan ya, coba kita enter. Nah, itu dia perbedaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, disimak videonya ya. Hai, saya Will Hardian, coding starter kalian. Kita akan coba melihat sebuah input yang memakai form dan input yang tidak memakai form. Kita akan lihat perbedaannya seperti apa, gitu ya. Kita coba lihat di sini ada input text, misalnya kita akan kirimkan nama atau data yang simple, satu line doang, begitu ya. Dan pastinya kalau memakai form, umumnya kan kita mau gunakan PHP, itu kan ya, untuk mengirimkannya ke file yang lain gitu. Nanti di file lainnya kita ngapain? Kita terima datanya, lalu diproses lagi. Ya misalnya nama filenya process.php, bebas sih namanya apa. Ini juga buat file PHP-nya ya seperti biasa kan ya, new file aja, kemudian nanti nyalakan web servernya. Ini kita akan coba untuk tambahkan input type submit. Yang pastinya perlu ada submit kalau bisa memakai form ya. Dan juga satu lagi yang kita perlu tentukan adalah sebenarnya metodenya. Data dikirimkan menggunakan apa? Misalnya menggunakan get kan. Yang seperti kita tahu memakai post ya. Ya cuman ya yang umumnya kita tahu ini, dan kita salah satu tujuannya adalah mengirimkan data memakai form ini adalah supaya bisa mengirimkannya datanya ke page atau halaman yang lain. Jadi misalnya process.php seperti ini. Oke, kemudian kita coba lihat perbedaannya ya, mulai dari yang form ini. Kita coba komentarin terlebih dahulu. Oke, kita save, kemudian coba kita jalankan, kita akses datanya ya. Oke, seperti ini. Pertama-tama yang menjadi perbedaan ya, coba kita enter. Nah, itu dia perbedaannya. Yang sangat mencolok ketika kita memakai form, yaitu kita bisa melakukan enter supaya kita bisa submit ya. By default sih dia sebenarnya punya fitur seperti itu, tapi harusnya sih kita punya fitur untuk mendisable itu ya, kalau mau di disable, jadi kita nggak bisa enter untuk submit datanya, alias kita perlu klik submit button dulu untuk masukkan datanya. Nah, tapi itu yang pertama yang sangat terlihat perbedaannya kan ya. Nah, kemudian kalau kita masukin dulu name ini, misalnya first name misalnya gitu, nama name-nya. Kemudian bisa kita tulis ya nama orang, kemudian kita submit. Kita ada melakukan kesalahan. Kita belum refresh sepertinya ya. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini first name sama dengan and. Jadi attribute name first name ini kita dapatkan dan juga and ya. Dan kemudian kita bisa proses data di sini. Menggunakan apa? Menggunakan si get, ya kan? Kemudian kita terima datanya first name seperti ini. Oke, lalu apa yang mau dilakukan? Ini jangan lupa buka PHP syntaxnya dulu ya. Kemudian bisa kita print out datanya gitu. Ya. Itu perbedaannya kalau misalnya memakai form, dan juga pastinya lebih terorganize pastinya ya, input-inputnya dimasukkan ke dalam form gitu. Oke, coba kita lihat yang tanpa form. Kira-kira apa perbedaannya? Pertama-tama, kalau misalnya kita tidak pakai form, itu yang terjadi adalah pasti kita nggak bisa kirimkan datanya lewat PHP. Ya, PHP langsung seperti ini. Alias kita perlu memakai Ajax kalau mau sebenarnya. Ya, atau enggak, sebenarnya kita mau buat simple input seperti ini cuman untuk ambil datanya dari JavaScript gitu. Jadi misalnya kita buat script, kemudian kita ambil datanya kan, jangan lupa saya ini dulu ya. Dan juga pastinya name itu jadi tidak berlaku dong ya, karena kan name ini fokusnya pada PHP kan biasanya. Nah, jadi kemudian kita akan masukin dokumen get_id-nya, yaitu si first name. Kita ambil value-nya kan ya.
Oke, kemudian kita ingin melakukan apa? Bisa melakukan alert. Seperti itu. Ini yang tadi ya, dari process.php. Nah, ini terjadi pas kapan? Misalnya kita pas klik suatu tombol kan. Nah, jadi kita bisa memakai satu tombol supaya ini terjadi pada saat kita klik tombol tersebut, nggak langsung tereksekusi kayak gini ya. Kayak tadi kalau kita refresh langsung tereksekusi kan. Kita misalnya ciptakan satu tombol. Nah, tombol ini juga bukan submit berarti. Submit soalnya hanya untuk si form ya. Jadi kita memakai type yang lain yaitu si button. Dan juga kalau kita terapkan button di sini pasti tidak akan berfungsi karena harus pakai submit yang untuk submit datanya. Namanya juga submit kan. Mau submit datanya. Mau jalankan si form ini. And for information too ya, ini sebenarnya ada satu atribut yang cukup sering digunakan juga ya. Kalau misalnya kita berurusan dengan gambar, mau upload gambar atau suatu file ya. Kita pakai enctype lalu multi-part form data. Gitu. Misalnya kalau itu diperlukan. Kemudian kalau kita lihat input type button di sini, kita akan tambahkan si onClick. Apa yang terjadi? Misalnya submit data, send data, begitu. Nama fungsinya misalnya send, kemudian kita ciptakan satu fungsi namanya send. Jadi kalau misalnya kita klik tombolnya, ya kita bisa kasih value ya supaya ada isi teksnya. Kalau kita lihat di sini nggak ada isi teksnya. Tadi di sini kenapa ada isi teksnya submit? Karena by default kalau kita pakai input type submit, dia udah kasih value-nya adalah submit, tulisan teks di dalam buttonnya. Tapi kalau misalnya kita memakai button, tidak ada value teks di dalamnya ya. Jadi kita perlu kasih, misalnya kirim, gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita klik kirim, kemudian kita dapatkan. Itulah perbedaannya. Jadi kita masih bisa melakukan seperti ini sebenarnya, tapi kita harus memakai yang topik yaitu Ajax untuk kirimkan datanya. Nanti di dalam Ajax kita bisa kirimkan datanya ke extension PHP untuk diproses. Jadi bisa memakai PHP juga. Ya tapi di Ajax. Itulah perbedaannya. Mungkin membantu ya untuk bisa menerangkan secara umumnya penggunaan dari form atau tanpa form, atau masih bingung mungkin kenapa perlu pakai form atau tidak memakai form gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain juga boleh dituliskan, dan juga kalau misalnya bertanya-tanya apa Ajax atau sedang belajar Ajax tapi kebingungan atau kesulitan untuk belajar Ajax juga boleh tulis di komen, mungkin saya bisa bantu Anda para audiens kalian. Oke. Kalau suka dengan konten seperti ini jangan lupa di like ya. Thank you.